Ini kenapa jaringannya nggak bisa ya? Hah? Aku mau upload laporan keuangan kita, tapi nggak bisa nih. Coba deh, gimana cara cek kondisi jaringan? Kamu ada aplikasi Telkomsel kan? Ada. Ini loh yang, kayak gini nih. Aku tuh kalau ada uang lebih, aku tuh mau pakainya buat sesuatu yang terukur buat masa depan. Kayak ini nih, ini tuh aku mending buat bangun rumah, investasi, atau buat dana pendidikan apa. Tuh, jadi kan aku nggak ketar-ketir kalau semuanya kayak gini. Ya sementara aku, ya gimana ya? Yang bener. Ya kan sebenarnya kan kita udah bekerja keras segala macam ya, kita juga pasti butuhnya reward buat diri sendiri lah. Misalnya let's say upgrade kamera nih, kamera-kamera kayak gini, atau kita liburan segala macam ya, pastinya kita harus reward buat diri sendiri juga lah. Atau peralatan gaming mungkin ya, kalau gaming sih aku jarang ya, cuman Yang bener. ya at least upgrade kamera lah, kamera buat syuting segala macam, lensa gitu, ya pastinya perbedaan ini kan yang sebelumnya kita nggak cocok ya. Nah, yang kayak hal-hal kayak gini tuh yang sering menimbulkan perdebatan di Yes, antara kita. apalagi misalnya buat teman-teman di sini nih, awal pacaran tuh pasti yang kayak gini-gini tuh nggak akan ketemu gitu. Kalau kayak aku tuh berpikirnya kita selalu harus ambil resiko, upgrade tools segala macam. Nah kalau Ayang berpikirnya harus selalu simpan uang, simpan uang segala macam. Buat masa depan simpan begitu tuh. ini kayak Ya Kayak gini, kayak kadang kamu tuh nganggap hal itu tuh nggak boros, tapi buat aku tuh itu tuh boros, tapi buat kamu ini penting toh, yang kita harus beli ini. Nah, atau dulu nih ya, dulu tuh kita pernah ada perbedaan pandangan yang sangat berbeda nih. Saat itu tuh kita tuh baru dapat berapa gitu kan misalnya. Nah, saat itu aku ingin menginvestasikan itu untuk jadi konten lagi. Contohnya waktu itu aku lagi mau kayaknya beli Lamborghini oke deh buat konten gitu. Terus Ayang tuh langsung tentang lah, padahal kan gak ada masalahnya gitu ya, beli Lamborghini bentar konten 2-3 bulan segala macem terus jual lagi juga nggak masalah. tapi kan buat aku, Nah itu tuh aku kayak tuh gitu harus kan. punya skala prioritas gitu loh. Nah, kalau Ayang mah Kamu nggak bisa, butuh bangun rumah, atau bangun kamu rumah, bangun mau? rumah, gitu. Iya, kalau aku kan mau beli segala sesuatu tuh pasti karena memang butuh dan memang perlu. Nah gitu-gitu tuh guys. Nah biasa tuh kayak gitu. Dulu tuh seperti itu, kita ributnya kayak nggak bisa ya kalau misalnya Lamborghini kan bisa jadi konten. Ya, nah kalau Nggak bisa mendingan rumah aja, kita harus punya rumah dulu gitu. gitu tuh kayak gitu-gitu lah. Nah dulu tuh nggak ketemu guys. Kalau sekarang tuh ketemu, akhirnya ya kita jalan tengahnya apa? Ya udah kita bangun rumah deh. Cuman rumahnya bisa buat konten juga, bisa buat live shopping segala macam, bisa buat dari segi kontennya, segi proses bangunnya juga kita kontenin. Nah itu kan jadi apa? Jadi kesinambungan. Nah itu tuh hal-hal yang sebelumnya tuh kita nggak ketemu, akhirnya kita ketemu dengan apa? Dengan komunikasi sama pastinya pakai waktu juga. Nggak tiba-tiba semuanya tuh langsung ketemu. Gitu. Betul. Nah kayak contohnya kayak di sini nih, Wiset. Ini kan rumah enak banget ya. Ada kolam ikannya lah, ada pohon-pohonnya Jadi buat lah. kita nyore di sini tuh nyaman, enak. Yes, buat nyore di sini juga tetap aman, tetap cozy segala macam, dan yes rumahnya juga akhirnya sekarang teman-teman lagi nonton sekarang bisa jadi konten. Betul. Gitu kan. Dan di setiap sudut rumahnya bisa dijadikan tempat kerja dan juga Ya, tempat main. itu paling penting tuh, karena kita mau setiap sudut rumah kita tuh bisa jadi tempat main, tempat konten, tempat pokoknya ngasilin duit deh, pokoknya kayak gitu. Betul. Seefisien mungkin dan semaksimal mungkin gitu kita itu. Jadi rumah yang tadinya reliabilitas ya atau beban gitu ya, karena rumah tuh kebanyakan beban, ini bisa menjadi aset yang bisa menghasilkan uang kembali. Nah terus guys, perbedaan pendapat juga nggak cuma di skala prioritas keuangan, tapi juga kadang-kadang perbedaan pendapat juga ada di parenting nih. Nah buat teman-teman yang lagi nonton tapi punya anak, pasti parentingnya beda-beda. Contohnya, aku sama Ayang itu kan dibesarkan dari orang tua yang berbeda, beda gitu kan. Ya kalau sama mah nggak bisa nikah bang. Ya gitu kan, misalnya dari orang tua yang berbeda. Nah pastinya kan parenting kita juga beda-beda gitu. Ada yang kadang-kadang di orang tua kita dibolehkan, ada yang di orang tua Ayang juga tidak boleh, dan sebaliknya seperti itu. Sama halnya kayak sekarang kita punya anak, kadang-kadang tuh papahnya bolehin, mamanya nggak bolehin. Nah di situ tuh kita benar-benar harus nyamain dulu persepsi nih, tidak boleh debatnya depan anak, itu yang paling penting. Kalau kita debatnya depan anak, anaknya jadi tidak ada figur yang harus bisa dipercaya. Anaknya Jadinya jadi kayak bingung kayak mamahnya ngomong ini kok boleh, kok papahnya nggak boleh ya, kenapa? Nah jadi akhirnya dia tidak ngerti harus pilih siapa, dan malah jadi pilih salah satu sisinya doang menurut kepercayaannya dia. Sedangkan tidak boleh, jadi orang tua itu harusnya kita punya satu visi misi yang sama. Jadi kita harus obrolin, contohnya
Alfa bobo sama papa mama ya, terserah Alfa mau bobo sama papa mama sampai umur berapa. Nah kalau salah satu dari papa mamanya tiba-tiba ada yang bilang, Nggak boleh, kamu 2 tahun harus udah bobo sendiri. Nah itu tidak boleh, itu seperti itu. Betul. gitu. Terus kalau misalkan hal sepele aja, misal mau ngasih makanan nih, kalau misal mamanya boleh A, ya papanya nggak boleh curi-curi di belakang. Nggak apa-apa, Curang gitu nggak boleh. Enggak. Jadi Gitu. kayak nggak boleh, oh tanya mama boleh nggak? Kalau mama boleh, oke dikasih. Tanya papa boleh nggak? Kalau papa boleh kasih, gitu-gitu. Dan sebaliknya, jadi intinya kita harus satu visi misi yang benar gitu ya. Betul. Jangan mengajarkan anak. Jadi kalau jangan kaget kalau tiba-tiba anak kalian suka bohong. Kenapa? Karena padahal kita ngajarinnya ya emang cara bohongnya gitu, diem-diem di belakang mama. Nah itu kan itu hal-hal kecil yang kita tidak sadari, tapi kita malah nyalahin anaknya saat Betul. anaknya sudah besar ya. Karena ya kamu bohong ya, kamu pembohong ya. Padahal kita yang ngajarin dia bohong. Ingat, anak itu tuh kayak kertas putih, kita yang nulis gitu. Nah, kira-kira begitulah guys parenting dari kita ya. Tapi kan pastinya parenting kita juga ada plus minusnya juga. Tapi kira-kira semoga kalian bisa mendapatkan manfaat atau pelajarannya juga lah. Gitu anjay. Yang, bentar deh. Ini kenapa jaringannya nggak bisa ya? Hah? Aku mau upload laporan keuangan kita, tapi nggak bisa nih. Coba deh, gimana cara cek kondisi jaringan? Kamu ada aplikasi Telkomsel kan? Ada. Pertama kamu buka dulu nih aplikasi Telkomselnya. Heeh. Habis itu kamu tinggal klik akun IndiHome-nya. Oke. Terus kamu tinggal pilih menu bantuan IndiHome. Heeh. Terus kamu tinggal masukin tuh nomor IndiHome kamu. Nah, di situ tuh ada fitur cek kondisi jaringan. Jadi kita bisa langsung tahu jaringannya lagi normal atau lagi gangguan. Udah segampang itu. Oh, nah terus kalau semisal ada gangguan gimana caranya? Semisal ada gangguan, tenang, ada lagi nih buat teman-teman nih. Tinggal klik buat tiket laporannya. Oke. Terus isi detail kendalanya. Nah, pastiin nih kontak kita benar. Terus atur jadwal teknisinya. Terus konfirmasi deh. Setelah itu kita bisa cek status laporannya langsung di aplikasi. Nggak perlu ribet deh nelpon saya segala. Bener kan? Gampang banget. Oh, jadi semudah itu ya sebenarnya ya? Ya semudah itu. Oh, ini mah tanpa kamu juga aku bisa, Yang. Ya emang bisa. Bentar. Ini mah Wi-Fi-nya yang mati, yang bukan jaringan yang gangguan. Astagfirullahaladzim. Soalnya tadi aku yang lagi beresin. Bener-bener aku lupa nyalain routernya, ini routernya emang nggak ada. Gimana sih kamu? Oh, pantes Ya kirain maaf. kenapa. Yaudah guys, kalau gitu jangan lupa tinggalin komen ya. Kira-kira kalian mau pertanyaan apa lagi atau ide konten apa lagi, dan sampai jumpa di obrolan dapur selanjutnya. Bye bye. Menarik.